Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan dari isi buku Sejarah Islam di Subkawasan Indochina. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah SKDI 2. Nama saya Aida Hayatun Nufus dengan NIM 122501115 kelas 5A SPI. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori masuknya Islam di Myanmar. Jadi beberapa sejarawan meyakini orang-orang Islam untuk pertama kalinya mendarat di wilayah Myanmar atau Burma. Ini adalah kawasan delta sungai Ayeyarwady, pantai Tanintari dan Rakhine sebagai pelaut dan pedagang pada abad ke-9 Masehi sebelum pendiri kerajaan Burma atau Myanmar pertama tahun 1055 Masehi oleh Raja Anarawahta dari Bagan, atau juga dibaca dengan kata Pagan. Awal kedatangan orang-orang Islam di Myanmar atau Burma di kala itu, terbentuknya koloni muslim atau pemukiman muslim yang menyebarnya Islam di tengah-tengah masyarakat Myanmar atau Burma dalam abad ke-9 Masehi. Telah banyak didokumentasikan secara luas oleh para pelancong Arab, Persia, Eropa atau Portugis dan Tiongkok Cina. Ada 5 teori, diantaranya adalah teori pertama. Menurut Kronik Burma dikatakan bahwa pedagang muslim pertama yang datang ke Myanmar adalah sebanyak 2 orang karena terlantai di pantai Martaban sebagai akibat karamnya kapal yang mereka tumpangi pada masa pemerintahan Raja Anarawahta dari kerajaan Pagan atau Bagan. Keduanya dikenal dengan nama Swepinye dan Swepinyi dari keluarga Ahlul Bait dengan nama lain Biatwi dan Biata. Keduanya tiba di pantai Burma dekat tahun. Mereka dikatakan memiliki perawakan tinggi, adil, cepat, berani, dan sangat kuat. Masih menurut Kronik Burma, bahwa mereka memiliki kekuatan gajah dewasa setelah makan daging ajaib dari zaugi, suatu makanan yang awalnya disiapkan untuk biksu Buddha yang menyelamatkan mereka. Akibatnya, Raja Tahun merasa takut dan membunuh kakak laki-lakinya saat sedang tertidur lelap. Sang adiknya berhasil lari menyelamatkan diri ke kerajaan Pagan dan meminta perlindungan kepada Raja Anawarta. Di Pagan, ia menikahi seorang gadis dari Popa dan mendapatkan 2 putra, Swebin bersaudara. Selanjutnya, di teori kedua ini, Islam datang ke Myanmar melalui orang-orang Turkis Mongolia. Seperti diketahui bahwa pada tahun 1277 Masehi, tentara Kubilai Khan yang terdiri dari orang-orang Turkis Islam atau orang-orang Tartar menyerang Myanmar atau Burma dari utara. Pasukan Islam ini dipimpin oleh Nasir ad-Din, anak gubernur Yunan. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Islam berhasil menaklukkan kerajaan Burma dan meluluh lantakan kota Pagan pada tahun 1285 sampai 1287 Masehi. Pada waktu itu banyak tentara Islam yang menikahi wanita-wanita setempat. Akibatnya pemeluk Islam di Myanmar semakin bertambah dan membentuk komunitas tersendiri. Lalu di teori ketiga, teori Cina atau Muslim Pantai. Artinya Islam disebarkan oleh Muslim Tiongkok yang dikenal dengan sebutan Hui dari Yunan melalui jalur perdagangan dan bersama dengan tentara Mongol dari dinasti Yuan Tiongkok pada tahun 1277 Masehi. Kemudian ketika Inggris menguasai Burma pada abad ke-19, banyak orang-orang Cina dari Kuantung termasuk Hui yang didatangkan untuk menjadi tenaga kasar di perusahaan tambang timah milik orang-orang Inggris. Selain itu juga banyak orang muslim yang melarikan diri ke Tiongkok setelah peristiwa pemberontakan Dugan, di mana Sultan Sulaiman dari Yunan berhasil dikalahkan pasukan Qing dengan bantuan artileri Prancis pada tahun 1973 Masehi. Teori keempat ini adalah teori India yang artinya Islam disebarkan dari wilayah India dan disebarkan oleh Muslim India bermazhab Syafi'iyah. Disebutkan bahwa sepanjang abad ke-15, 16, dan 17 Masehi, di Myanmar telah banyak dijumpai koloni-koloni para pedagang Islam di sekitar kota pelabuhan. Yeager mengatakan seorang pedagang Rusia bernama Ahanasius Nitikin telah mencatat bahwa pada tahun 1470 Masehi, pelabuhan Pegu telah ramai dikunjungi dan didiami para pedagang Islam dari berbagai negeri yang dikenal dengan sebutan Indian Dervishes. Di samping itu, Ralph Fitch, seorang pengembara Inggris, dalam catatannya pada tahun 1586 sampai 1587 Masehi mengatakan bahwa pelabuhan Dela dan Chirion di Myanmar sering disinggahi oleh kapal-kapal dagang Islam dari Mekah, Malaka, Sumatera, dan Jawa.
Teori kelima, Islam dibawa dan disebarkan di wilayah Burma atau Myanmar sekarang. Kekuasaannya terbentang dari semenanjung Melayu bagian utara hingga Myanmar bagian selatan. Untuk urusan dagang itulah orang-orang Melayu dari Kedah menyebar sampai wilayah tersebut. Nama Tanin Hari sendiri berasal dari penyebutan Melayu Tanah Sari. Lidah Burma sukar menyebut nama itu dan menyebutnya dengan lidah mereka Tanin Tari. Orang-orang Eropa biasa menyebutnya Tenasserim. Sebagian besar Melayu di Myanmar di Tanin Tari tinggal di distrik Khao Taung, salah satu daerah yang paling multikultural di Myanmar oleh orang-orang Melayu. Selama kurang lebih 200 tahun, orang Melayu tinggal di perbatasan antara Myanmar dan Malaysia di wilayah Tanin Tari. Hikmat Merong Mahawangsa, yaitu kronik atau babat yang menceritakan sejarah Kesultanan Kedah, menyebut bahwa mereka datang dari kerajaan tersebut. Kedah sekarang menjadi salah satu negara bagian di Malaysia. Kesultanan Kedah pada suatu masa adalah sebuah kerajaan yang menguasai perdagangan di pantai wilayah Indochina. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.